nah dejavu berbalik gitu, recording dulu terus ke kafe. Karena kita tuh nggak pernah diterima di kafe dulu. Tapi gaya mah kafe dulu ya. Ini bukan single sih, ada 2 lagu waktu itu dikompilasi, produksi Universal, disuruh bikin album tapi ya nggak selesai. Nggak selesai ya. Nggak selesai albumnya. Dulu yang ngaturnya kan basisnya Danny Black waktu itu. Mungkin lagunya nggak cocok. Ya. Gitu. Jadi ketika kita diberi kesempatan ya, tidak semua orang beruntung kan ya. Booming misalnya dan sebagainya gitu. Tidak jaminan juga misalnya cepet naik, tapi cepet enggak juga. Tapi tanggapannya selalu negatif gitu. Betul, ini betul. Sebentar lah. Lah gitu atuh. Jangan gitu. Jangan maksudnya. gitu ya, justru apresiasi Apresiasi ya. aja. Ya. Nah, sekarang ini kasusnya nih dejavu nih. 2005 saya resign. Resign kenapa itu? Aku mah ada mengkeruhkan suasana aja biasa saya mah. Pasti ada apa-apa nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu aneh ngelihatnya? Aneh ya? Karena ya aneh kan? Aneh dong. Kita kan ada aja pokoknya. Nah, balik lagi di Pura-Pura Podcast nih bareng sama saya Dikitik. Tapi ini ada informasi buat kalian-kalian ibu-ibu khususnya. Kenapa ibu-ibu coba? Karena tamu sekarang ini dulunya banyak fansnya. Kalau sekarang jadi ibu-ibu, kalau dulu masih muda, tapi sekarang ibu-ibu. Siapakah mereka? Adalah Rico Dejavu dan Dani Gaya. Nah, ya, ibu-ibu. Si Kang Rico dari tadi ketawa-ketawa. Jadi kawan kreasi, janjian kita jam sekian nih. Ini mereka baru datangnya jam sekian, saya kesel sebetulnya. Maafkan. Ini seenaknya aja ini mereka ini Maafkan. datangnya seenaknya aja. Karena nah kebetulan sekarang kenapa kita ada di mana ini sebetulnya. Jadi alhamdulillah Ruang Kreasi ini punya studio 2 kan. Woi, mantap. Gitu. Nah, cuman ini kan buat podcast nih. Iya. Nggak pakai sama gua mah. Berarti Minggir dulu. Karena kita kan pura-pura. Iya benar. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mah dipakai kan pura-pura podcast. Jadi kita nggak pakai yang begitu. Nah, buat kalian nih di Bandung khususnya nih. Jadi sekarang ini tempat ini di apartemen Getaway. Tahu lah pasti kalian. Apartemen Getaway. Ada di Cicadas, tahulah kalian lah. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani, Ruko B, LG nomor 08 Emerald. Bener Kang Jay? Betul. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih, dan ini sama saya disewakan. Wih, mantap. Sewakan. Disewakan. Kalau misalnya ada kawan kreasi, ya misalnya aku pengen ada bikin konten butuh tempat, silakan di sini. Nah, kalau misalnya mau di sini, silakan DM @ruangkreasi_tv di IG-nya gitu. Nah, nanti DM di situ, nanti sama saya dikasih informasi untuk menghubungi siapa untuk kalian bisa syuting di tempat ini. Oke? Oke dong. Nah, Kang Riko, siap. Kang Dani, punten ya, saya tuh udah mengganggu ini waktunya karena tadi Kang Dani kesini sore-sore pulang kerja. Ini nyalakan orang. Ya. Kang Riko juga tadi kesini pulang latihan. Gitu. Sama sih sekantor tadi satu latihan. Itu teh satu sama Dejavu latihan tuh bukan? Bukan, sama band Hysteria namanya. Histeria. Tuh kan kawan kreasi ya, katanya vokalis Dejavu. Latihan sama band orang. Namanya Pura-Pura Podcast kan. Nah, seperti biasa Kang Dani sama Kang Riko, jadi saya tuh pengen memberikan informasi lah. Karena kan tahun 90
5-6an ya. Kita mulai. Deja Vu dan Gaya itu sempat meraja kawan kreasi di kafe-kafe di Bandung itu. Siapa yang nggak kenal Deja Vu dan Gaya pada saat itu? Dan kenapa saya hadirkan di sini juga karena mereka juga pernah mengeluarkan album. Nah, nanti seperti apa ceritanya? Saya pengen dari Kang Riko dulu deh. Siap. Tapi awalnya bikin Deja Vu nih. Oke. Tahun berapa dan seperti apa? Pembuatan. Deja Vu itu terbentuk di 6 November 1993. 93. Terbentuknya di Bandung. Kemudian 2 tahun kemudian kita berjalan latihan, mencoba untuk audisi di kafe, nggak pernah diterima. Kemudian 95 kita ada kesempatan untuk rekaman. Dan 95 kita rekaman bareng sama CP Production, saat itu masih Tanto Yahya ya. Kemudian 95 keluar video klipnya 2. Video klipnya 2 Deja Vu. Judulnya apa, Kang? Satu, yang pertama itu Kembalilah, yang kedua Genit. Nah, jadi kalian itu bisa coba tuh kepoin Deja Vu-nya pada saat itu seperti apa. Deja Vu, spasi, Genit, atau Kembalilah. Nah, gitu. Di tahun 95 keluarnya. Kontrak biasa aja, kontrak per tahun, per album gitu. Biasa. Berjalan. Akhirnya dari Jakarta kita pulang ke Bandung. Hijrah ke Bandung, terjun ke kafe. Nah, Gitu. ada perbedaan sama band-band yang kekinian lah, Kang Riko. Perbedaannya biasanya band yang kekinian itu dari kafe dulu akhirnya mereka recording. Ya. Nah Deja Vu bertibalik gitu, recording dulu terus ke kafe. Karena kita tuh nggak pernah diterima di kafe dulu. 93 itu kita nggak main pun di kafe hanya sekali, 2 kali, terus udah nggak lagi. Akhirnya ya ada kesempatan rekaman. Jadi bukan mencari untuk masuk industri, cuman ada kesempatannya datang sendiri. Ya, dulu kita ketemu sama Pak Dodi Panduwinata, dia itu kakaknya Vina Panduwinata. Ternyata masih sepupuan sama Lokamanya. Lokamanya itu ya pencipta lagu Aku Makin Cinta, Vina. Nah, dia punya lagu, akhirnya dikasih ke kita. Nah, kita yang arrangement lagunya. Gitu. Nah, Kang Noni kalau Gaya nih, kan Saentragan, Saentragan kawan kreasi, nggak? Saentragan itu seangkatan lah gitu di kafenya ya. Kang, betul nggak? Tapi Gaya mah kafe dulu ya? Iya, jadi dulu tuh kalau dibilang saya anggota original sih enggak juga ya. Dulu tuh saya diminta waktu itu karena dulu tuh Gaya tuh ada vokalisnya perempuan. Kalau nggak salah ada 2 lah. Kemudian vokalisnya jadi 1. Waktu itu vokalisnya hamil, Linda, orang Swedia itu deh. Orang Swedia. Kemudian saya dilamar, mau nggak gitu, dilamar gitu, mau nggak gitu. Ya udah saya gabung aja gitu. Nah, dalam perjalanannya tahun berapa itu didahului dengan Indie Fame waktu itu ya. Ada Indie Fame. Ya kebetulan setelah Indie Fame ada label yang tertarik juga. Dari Indie Fame. Iya, singlenya sama justru anehnya tuh. Cuma mungkin daya jangkaunya ya dulu tuh karena YouTube belum masif lah. Belum ada kali ya. Belum ada, jadi singlenya sendiri kemudian diproduksi ulang oleh Universal. Di tahun berapa tuh, Kang? Tahun 90, sekitar 99, 98 lah kalau nggak salah, saya juga lupa lagi. Iya, nah jadi kawan kreasi ini saya benar-benar kepo nih, karena kalian juga kayak kemarin ini sebetulnya itu banyak, Kang. Banyak Kang pemain-pemain Bandung dong, katanya pemain-pemain kafe dulu, katanya gitu. Jadi ya sudahlah, saya bilang pas kemarin kita ketemu kan, saya minta jadwal dong, gitu. Nah kebetulan jadi mereka itu satu kantor, cuman mungkin kalau Kang Dani itu di labelnya, kalau Kang Riko itu di IO-nya. Sekarang, tapi kan sebelum itu kan perjalanan kalian ini kan sudah adu glajer ya, adu glajer. Nah jadi yang pengen saya pertanyakan tuh ya menginformasi, sebetulnya banyak yang pengen tahu.
Jadi gaya itu kemana? Karena waktu itu saya kan pernah jadi drummer gaya ya. Oh Iya. iya, pernah Diajakin. ya? Pernah ya? Iya. Nggak tahu kemana tuh Ridwan tuh pada saat itu. Kenapa jadi saya diajakin ke gaya waktu itu kan? Ada Ridwan. Ya kalau Nah, di Bandung kan gitu ya. Kalau di Bandung itu kan pola-polanya tuh agak suka, apalagi band cafe itu lebih easy going gitu kan. Kita tidak akan ada beberapa, kalau misalnya ada jadwal pemain drum nggak bisa, nggak lantas kemudian pokoknya kalau nggak komplit nggak ini kita nggak mau main, nggak gitu juga. Iya. Kalau di Bandung kan gitu, siapa Iya. aja yang bisa sok cari drummer gitu. Iya. Yang istilahnya yang ininya sama lah, maksudnya tuh Iya. yang apa? Yang dari sisi apa lagu yang dibawakannya kira-kira nggak jauh beda gitu. Nanti biasanya band menyesuaikan dengan drummer apa bond yang di bond lah istilahnya Iya, gitu. yang di bond. Di bond gitu. Ah, Yang di bond, di bond. laguna gitu. Sama Di bond juga. itu maksudnya tuh pakai kwitansi bond, pakai bond ada kwitansi pembayaran. Nah gitu biasanya kan gitu. ya. Lebih easy going lah gitu misalnya ini sih nggak Nah itu berarti berapa lama Kang gaya itu berkiprah di industri pada saat itu berapa lama? nggak lama sih sebetulnya, kita tuh hanya ini aja jadi setelah ada sebetulnya bukan single sih, ada 2 lagu waktu itu dikompilasi produksi Universal, udah gitu kemudian kita disuruh bikin album tapi ya nggak selesai albumnya. Faktor apa kan? Faktor Kalau apa tuh? faktornya sendiri saya nggak tahu ya, itu biar karena itu kan kita tuh dulu yang ngaturnya kan basisnya Danny Black waktu itu. Ya tapi kita manut aja, ikut aja lah. Mungkin lagunya nggak cocok. Ya. Gitu. Kalau di industri kan gitu biasanya. Betul, Kan. Sebelum betul. dapat lagunya ya mereka juga nggak akan ambil Betul. risiko untuk kemudian dikeluarin dengan jaminan ada iman kamari geges alus yang kemarin aja udah bagus misalnya, kemudian kalau kita lempar yang lain bakalan bagus lagi, nggak gitu kan. Nggak mungkin juga gitu ya. Iya, nggak ngejamin ya. Nah jadi ini salah satu informasi juga nih kawan kreasi nih. Jadi kalau misalnya kita mau ke industri pun, ya kalau misalnya kita niat bagus. Ya, kalau kita niat yuk kita bikin lagu untuk industri. Tapi ternyata ini akang-akang yang ada di depan saya ini, mereka itu industrinya terjebak. Yang artinya kenapa lu jadi band home bandnya Fame pada saat itu, jadi aja ikutan kompilasi misal kan gitu kan awalnya. Nah setelah ada kompilasi ke-publish tuh, dan ternyata ada label yang tertarik gitu, padahal kan nggak bikin demo dong untuk Universal kan, nggak gitu kan. Nah si Deja Vu pun seperti itu, daripada orang ayeuna ngasih ke kafe proposal terus nggak diterima, ada kesempatan kan, bukan berarti mau apa yuk kita bikin rekaman, nggak gitu kan. Ada kesempatan untuk kalian industri dong bikin karya, akhirnya mereka bikin karya. Jadi kesuksesan seseorang itu, kesuksesan satu band itu tidak apa ya namanya, tidak selalu harus seperti itu gitu. Yang artinya seperti itu maksudnya. Saya pengen ngomongnya kayak gitu. Jadi banyak cara lah, banyak cara. Apakah kita berniat untuk berindustri? Apakah kita lagi menjalanin apa? Ada kesempatan, kenapa tidak? Karena ada yang begitu, ada yang kita berkarya. Jadi itu yang saya selalu bilang, berkarya dulu, berkarya lagi, dan berkarya terus. Jadi kudu junun kawan kreasi, kekeh apapun itu juga harus tetap kita mengerjakan satu hal, kerjakan terus. Nih, mungkin itu bakal ada hasil, itu kan? Ada satu contoh sebenarnya teman sahabat kita juga namanya Diat. Iya, Diat ya. Itu kan sebetulnya itu adalah kalau bisa disebut sebagai sebuah contoh dari itu yang tadi konsisten. Konsisten gitu. Dia betul-betul menapak karir itu memang kalau dibilang dari nol ya bisa dibilang dari nol. Betul. Bahkan dia berani meninggalkan sekolah ya, sekolah formal. Iya, pada saat itu ya. Iya, berani meninggalkan. Saya di musik gitu. Itu saya tahu betul lah karena saya kenal beliau tuh dari SMA. Iya. Jadi perjalanannya saya lihat dulu dari mulai Zenith, kemudian setelah Zenith, kemudian kembali ke kafe dan sebagainya gitu sampai sempat gabung dengan Gaya beberapa tahun kan waktu itu kan, sampai jadi gitaris Gaya juga. Ketika beliau kan saya ditawarin sama Yovie and the Nuno. Awalnya sih berat, saya sebetulnya pengennya bareng gitu kan. Tapi ya udah. Itu kan rezekinya lebih baik ya, karena diajakin sama Yovie Widianto. Dan ya memang hasilnya nggak ngebohong lah istilahnya. Jadi ketika bukti kekonsistenan tuh ya bisa seperti itu ya. ya. Memang pasti akan terbayar gitu. Pasti
Cuma jangan pengen instan kawan kreasi. Ya. Maksudnya kieu Kang, mie instan. Oke, mie instan juga kan kudu dimasak heula anger ya. Enggak langsung karena ini mie instan langsung ya. Kegawe orang tuh kudu masak heula hoream sih. Sebetulnya malas banget gitu kalau untuk memasak dulu kan ternyata kan tanpa menyalahkan bahwa banyak sih orang yang kemudian beruntung ya secara instan Betul. kemudian baik gitu kan. Tapi itu kan bukan berarti setelah itu kita berhenti belajar gitu, enggak juga Betul, kan gitu kan. betul. Soalnya kalau yang gitu kan nanti tuh terbuktinya tuh ketika mulai berkolaborasi dengan orang dan sebagainya akan kelihatan gitu nanti bahwa ini mah iya mah memang iya weh mah gitu. Si memang hoki weh. Iya gitu maksudnya. Iya, gitu. iya. Tapi setuju nggak Kang Dani nih? Lu naiknya cepet sih. Lu pasti turunnya cepet. Dengan bahasa seperti itu setuju nggak? Naik cepat tuh. Sebetulnya akan kembali ke soal ya yang tadi sih konsistensi sih. Jadi ketika kita diberi kesempatan ya, tidak semua orang beruntung kan ya. Misalnya ada sebuah band atau artis apapun lah, kemudian instan nih tiba-tiba meledak, booming misalnya dan sebagainya gitu. Ya memang pada saat itu akhirnya tuntutan untuk kemudian menjadi lebih baik, lebih berilmu, maksudnya itu lebih pintar, lebih ini dengan lewat pengalaman, belajar dan sebagainya gitu sebetulnya sih. Jadi nggak semata-mata kemudian tidak jaminan juga misalnya lu cepat naik tapi cepat enggak juga gitu. Enggak juga ya. Enggak, Itu bisa maksudnya Kang Dani itu mah bisa nepis itu lah iya, ya. Tapi bahwa itu harus dianggap sebagai sebuah peluang gitu. Peluang untuk maju ya. Bukan peluang untuk beken hungkul gitu, tapi peluang untuk maju. Maju dalam artian ya lebih pintar, lebih berwawasan dan sebagainya, benar enggak? Betul. Nah, kata Kang Riko kurang lebih mirip sih sebenarnya ya. Nggak semuanya yang cepat naik pasti cepat turun, walaupun beberapa fakta ada seperti itu. Iya. Tapi itu kembali ke personalnya masing-masing, bisa nggak mempertahankan belajar dan mau berkembang. Ya. Itu sih intinya. Selama mau belajar dan mau berkembang, ya itu pasti bakalan tidak secepat itu juga turunnya lah gitu lah ya. Gitu. Walaupun hoki ya Kang Dan ya. Iya, itu maksudnya walaupun itu hoki. Iya, masalah rezeki lah istilahnya. Rezeki apakah diberikan lebih awal atau misalnya lewat beberapa pengalaman buruk dulu gitu, misalnya baru diberi rezeki ke booming misalnya sebagainya gitu sebenarnya. Tapi kalau betul nggak? Kalau saya sih meyakininya kayak gini ya Kang. Mungkin kita aja yang mengetahui baru kemarin kok udah booming lagi. Tapi siapa tahu kan dia untuk mencapai itu juga kan dia juga banyak ada prosesnya dulu kali. Oh iya. Iya kan? Kita kan nggak tahu perjuangannya mereka gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung menjudge. Wah dia mah cepat banget sih gara-gara gitu udah langsung naik aja, lihat aja ini gak akan lama kok karirnya misalnya kan. Nah harusnya kita juga nggak boleh seperti itu ya. Iya, kadang-kadang kita juga suka nggak fair gitu. Kadang orang juga suka nggak fair ketika orang booming ya secara instan dalam artian tiba-tiba muncul lah tanpa kita tahu. Tapi tanggapannya selalu negatif gitu. Betul. Ini sebentar lah. Lah gitu atuh. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Justru apresiasi ya. Aja. Memang asal ya minimal didoakan lah ya. Minimal didoakan gitu. Minimal. Iya minimal didoakan gitu kan. Betul. Moga-moga bisa bertahan lah gitu. Ya itu makan inevitable. Maksudnya nggak bisa dihindari orang kemudian berkarya kemudian meledak ya, kumaha? Ya gimana gitu. Nah, sekarang ini kasusnya nih dejavu nih. Pada saat itu dejavu itu berapa lama tuh berkecimpung di industri pada saat itu? Jadi 95 kita setelah rekaman itu ada sedikit kasus di situ lah ya. Ada sedikit kasus, akhirnya kita balik ke Bandung. Balik ke Bandung, pemain drum keluar. Akhirnya kita cari pemain drum pengganti, dapet. Kita prepare itu ada sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun lebih, sampai sekitar tahun 97 baru kita coba tawarkan ke FEM proposal untuk bisa diterima main di sana. Itu pun tidak langsung diterima dengan melalui proses audisi 3 kali baru dikasih jadwal. Itu apa tuh
3 kali itu teh ngelihat apanya? Banyak yang tamu yang datang gitu misalnya. Jadi kita audisi sore jam 4. Kemudian minggu depannya dikasih jadwal 2 sisi tanpa dibayar juga. Kemudian minggu depannya lagi main lagi audisi. Baru keempat baru kita diterima. Oh gitu. Itu berlangsung sampai tahun, kalau saya sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005. Ya, karena 2005 saya resign. Javu terus lanjut. Gitu. Resign kenapa itu? Aku mah pengen ini aja, aku mah mengkeruhkan suasana aja biasa saya mah. Pasti ada apa-apa nih. Ada. Kesel ya kamu ya sama bandnya ya. Saya mah dengar cerita dah kamu kayak kesel sama jadi Riko keluar katanya. Kenapa? Ya, kesel sebenarnya, kesel. Hah? Minum dong. Haus. Iya. Ya. Ada peluang juga. Ada peluang lain. Iya. Enggak, nah tapi gini Kang. Tapi gini nih. Di bantuan orang kalau ngomong gitu. Bukan. Jadi gini. Apakah Bantuan orang. enggak? Karena teh jadi ribut kan Iya. gitu teh. Dia nggak ribut. Enggak betul. Ada peluang lain kan. Betul, Aman betul. kan ada peluang Nah, lain. Pilih. Bukan cuma Daripada yang ribut, pengen terus saya dibahas ribut. bukan gini. Oke, sekarang saya bilang, lu punya project nih, makanya lu keluar. Bukan. Nah, kan itu maksudnya. Jadi karena ada project ini terus lu keluar dari Dejavu, atau misalnya karena urang geus nyeun deui aing rek keluar dari Dejavu Apakah gitu, atau misalnya keluar dulu terus dari situ bikin project gitu. Jadi 2003 itu saya udah minta ke Dejavu tuh, ayo kawan-kawan kita buat karya gitu. Karena kan kita nggak selamanya bisa main di kafe. Karena 2003 itu aku kan sudah prediksi 2005 itu di kafe itu akan turun. Kita nggak bisa selamanya di kafe. Tah, Kang Hanhan, Kang Dani, nya kupingkeun ya, Kang Harinya. Nah, terus. ampun. Tapi ya mungkin karena ada comfort zone mungkin di kafe dengan penghasilan sekian, jadwal sekian, mungkin semuanya mungkin udah comfort. Sementara saya pribadi pengen ada spirit untuk lebih ke jenjang ini. Akhirnya tahan 2003, 2005 saya minta lagi rekaman, anak-anak juga belum ada respon, akhirnya saya keluar. Ya udahlah. Orang keluar lah, ada geningan gitu ya. Keluar. Dejavu terus berjuang. Kemudian saya ketemu dengan seseorang saat itu, namanya Edo. Tadi dulu, Dejavu itu siapa vokalisnya pada saat itu pas Kang Riko keluar? Diganti sama Isa Raja. Oh Isa iya. Raja. Isa Raja. Iya. Saat itu Isa Raja belum masuk kompetisi itu. Iya, itu masih jauh ya. Masih jauh. Kemudian saya digantikan sama Isa Raja. Terus mereka terus berlanjut. Saya berbenah ketemu sama satu orang namanya Edo. Edo ini bekas gitarisnya Paregita. Jadi kita bicara buat lagu apa segala. Ya di saya kontrak rekaman sama Nada Suara. Tahun berapa itu teh? 2007 ya? 2007 pas kebetulan kita bareng ya. Ya. Investor kita bareng ya pada situ ya. Ya. Ibu Yori. Ibu Yori, selamat malam. Ibu Yori udah Sehat lama selalu. sehat selalu Ibu Yori. Saya di Joker pada situ Kang. Oh, ini keren juga. Ini sama Nawa. Nawa ya. Nah, itu bikin Nawa. Tapi anak-anak Dejavu tahu Kang Riko bikin Nawa itu. Setelah keluar mereka tahu. Setelah keluar ya. Karena kan langsung kontrak sama Nada Suara, ada album, ada video klip. Oke. Kopi dulu. Wah, mantap ini. Kopi dulu. Oh, bener ini my podcast Batman bikin dong. Bikin dong. Ruang kreasi gitu. Dulu kan udah Udah habis habis dibagiin. dibagiin, gelas-gelas orang mah itu kaop. Kalau ada kawan kreasi, kamu pasti diantaranya ada yang nonton ini nih. Mantap ini. Yang datang ke ruang kreasi bawa merchandise diambilin sama kalian ya. Pasti ada nih, termasuk gelas. Nah, terus Sendoknya jangan dikencereng tapi. Sendoknya jangan dikencereng. iya, Iya, kan bentuk di gitar. unik bentuknya gitar. Boleh saya bawa pulang ya? Iya. Nah, terus berapa lama itu sama Naga Suara kontrak Nawa itu? 2 album. 2 album. Dua album sebenarnya video klipnya ada 3 apa 4 saya lupa. Cuman yang masuk TV cuma 1. Yang masuk TV yang dipromosikan gitu Yang maksudnya. satu.
Yang promosikannya cuma satu. Nah itu tuh berarti sampai 2009 ya. Terus ngilang kemana Kang Riko teh ngapain aja dari 2009? 2009 mulai merantau lah. Merantau sampai 2012. Maksudnya merantau kemana? Maksudnya keluar kota atau gimana? Merantau apa? Keluar kota. Kerja. Iya. Kerja. Sampai 2012. 10, 11, 3 tahun lah ya. 2012 pulang lagi ke Bandung. Tapi nggak main band tuh? Enggak. Jadi benar-benar berhenti nyanyi aja? Hilang. 2012 mulai berbenah-benah ada single tersendiri keluar sebenarnya. Ada kalau di YouTube juga tapi bentuk lagu aja sih. Nggak ada video klip. Itu bareng sama Restina yang dulu punya hotel itu loh. El Royal ya. Bang Egar. Iya, oke. Dia sama-sama itu bareng sama Diat juga. Bareng sama Diat juga. Dia sebagai Music directornya. ya, musik director. Oh, nah kemarin kita ketemu ya sama Diat ya men ya di Escape Studio Lagi recording. lagi recording. Jadi ya yang di Bandung tuh saya mereferensikan sekali itu studio bagus tuh Escape Ijal. Nanti aja hitung-hitungannya. Betul. Jadi ini ketemu waktu itu ada Diat Yovinuno, ada Izal Govinda, ada Diki Dikta. Mereka Diki lagi play atau Diki 5 minute ya. lagi kolaborasi mereka. Pas kita datang, wes ini apa ini ada pemain gitar kondang semua ini lagi pada ngumpul di situ. Saya perlunya sama Dadan Kabal, gitaris oge Sahara Dadan Kabal ya. Gitaris dia oge. Nah, kawan kreasi ada beberapa program di antaranya program panggung kreasi nih yang rencananya di bulan insya Allah di bulan besok nih September Oktober 2022 akan mulai start gitu. Jadi panggung kreasi ini bakalan ada lagi karena ada yang kangen katanya Kang bena atuh sok di garenjerengkeun deui gitu. Jadi Pepep siap-siap ya C12 ya sama Tommy juga Utopia lucu tak dengan vokalis barunya. Jadi oh ya kemarin kan kata Tommy saya bilang Diki kamu bikin band tapi vokalisnya jangan cewek ya kan? Kan bisa saingan yang orang. Katanya kan gitu kata Tommy kan. Nah sekarang Tom tah sainganna Pepep tah Tom tah. Ya. Pepep sekarang ST12 vokalisnya. Iya. Jangan lah. Nanti saya disangkanya ngebocorin. Nah, terus Nine Ball, Aicha, Aoki sama Ayoga ikut juga di program panggung kreasi nanti. Sama Rudy, Beben, Yudi, Kafein juga nanti bakalan ikut di program itu juga. Nine Ball dengan vokalis barunya juga. Iya, dengan Oki, Nine Ball. Yoganya kan sama kamu di bawah ya. Satu band juga Ya. Nanti saya mau bawa Icanya aja lah. Iya. Ini rame. Nah, programnya seperti apa? Ini dia nih. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan. Saksikan kami di Stage On Air di Ruang Kreasi TV. Kita panggil bareng-bareng dong. Oke. Kuburan. Kecil lagi, yang minor, D minor, kecil lagi. Kafenya. Tutup aja kafenya. Jangan. Walaupun masa pandemi, kita harus semangat ini kafe, jangan ditutup ini ya. Halo kami Rocket Rocker. Saksikan kami di Stage On the Air Ruang Kreasi TV. Nah, ada Kuburan, ada Naf, ada Rocket Rockers. Saya kangen sama mereka sebetulnya. Karena kemarin saya terakhir melihat siapa? Hilal sama Ode ya. Dia punya channel ngobrol-ngobrol juga. Terus Rocket Rockers kemarin sih melihat mereka punya coffee shop juga di daerah Antapani. Gitu. Nah, kalau Kuburan mah tetap edana Kuburan mah eksis aja ada aja jobnya kalian mah hebat lah ya. Alhamdulillah gitu. Nah, Kang Dani, sekarang ke Kang Dani lagi nih, ngomongin masalah gaya itu yang pada akhirnya nggak pernah kelihatan, nggak pernah manggung. Itu tuh di tahun seberahanya. Itu tuh kita terakhir regular tuh di Tropicana
Tropicana waktu itu. Siap Kalau lah, nggak di siap, Fame. ya. Kalau dulu di Fame kebetulan manajernya merangkap ownernya juga, Ya. Mas Yundi itu. Ya. Sekitar tahun 2000 berapa gitu kita udah quit. Udah gitu kita banyak main di Tropicana. Setelah itu ya mungkin masalah waktu juga. Kalau saya sih orang yang percaya tentang bahwa setiap apapun ya, mau orang, mau band, mau apapun punya zamannya sendiri-sendiri Betul. gitu. Jadi ketika job mulai tidak begitu banyak dan sebagainya ya udah, Ya. it's okay, nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu ya udahlah. Karena kita sudah merasakan ya zamannya gitu, gitu. Kemudian bahwa betul kata Riko bahwa suatu saat memang kita tidak akan selamanya di situ Betul. juga. Tetapi at least kan dengan pengalaman akhirnya kita kalau saya pribadi sih akhirnya ya kerjanya nggak jauh-jauh di situ aja di musik lah. Gitu maksudnya itu. Nah, itu sampai tahun berapa? 2000 berapa itu ya? Terus Kang Dani ngapain tuh? Setelah gayanya jarang ya disebut ya, bukan langsung Iya, berhenti iya. kan? Itu 2009 saya kerja di DPR RI. DPR RI. DPR RI. Jadi ASPRI anggota. 2009. 2009. Waktu kita ngeband di Time Bomb itu tahun berapa ya? Kita 2001 ya? 2000. Iya 2003 ya? 2003, 2000. Itu Kang Dani masih di situ kerja di DPR itu? Enggak, 2009. Saya hijrah ke 2000. Enggak. 2010 saya kerja di DPR. Oh, 2010. Berarti Tapi kadang-kadang suka kalau ke Bandung main-main gitu kan. Kadang-kadang waktu itu ada apa kayak reuni di Fame gitu kan. Ada reuni gitu. soalnya Kang Dani ini pernah jadi vokalis Time Bomb juga. Nah, saya pernah lihat. Iya. Bareng saya juga waktu itu di situ. Nah ini sebenarnya kalau saya mau cerita tentang grup band yang namanya Time Bomb itu memang menarik itu. Band menarik lah kalau buat saya itu. Itu pengalaman luar biasa sebetulnya. Dan ini bisa jadi teladan lah ya Iya. kalau buat saya tuh. Jadi Time Bomb itu mau main dimanapun itu mainnya segitu pasti. Kualitasnya nggak dikurangin, nggak dilebihin, segitu. Main dulu di Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru bareng kita ya. Ya segitu main. Tapi kalau main di tempat-tempat kecil ya segitu. Gitu. Kualitasnya Enggak ya, jadi nggak pernah baiklah. Ini kan tempat kecil ya seadanya, nggak pernah. Ya segitu aja tetap. Total. Itu yang pengalaman berharga sekali itu. Itu mesti gitu. Iya, Pas- dan segitu aja gitu. betul. Kemarin juga saya pernah cerita sama teman-teman juga bandhood ya. Iya. Time Bomb itu mengajarkan saya untuk bandhoodnya seperti apa sih gitu. Jadi karakter masing-masing itu bisa keluar ya kan? Iya, betul. Karena ada si Kang Arab, si Kang Daninya itu, wah si Kang Dani itu luar biasa pisan. Kang Dani Al-Fatihah buat Kang Dani. Iya, almarhum. dan contoh yang bagus dari Time Bomb itu waktu itu adalah tahu porsi. Iya. Dani Akung tuh tidak pernah, dia second gitar kan maksudnya. Betul. Tapi dia tidak pernah kemudian ingin mengkooptasi Iya. seorang Budi Arab. Iya. Ingin menjadi slider Ya, gitu. dia nggak pernah. Dia selalu kalau ketika waktu kita main di Pekanbaru, ketika ditanya, dia lead, saya second gitar.